Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lizawati dan rekan saya Dwita Puspita. Kami dari kelompok saham akan menyampaikan materi yang berjudul Mengenal Akuntansi Keuangan Syariah. Apa itu akuntansi syariah? Sebelum kita memasuki akuntansi syariah, ada baiknya kita mengetahui apa itu akuntansi. Bagi sebagian orang, ilmu akuntansi adalah berkaitan dengan sistem hitung-menghitung. Tapi faktanya, akuntansi atau accounting adalah sebuah proses yang tidak sederhana. Apa itu akuntansi? Seperti apa definisi dan pengertian akuntansi? Secara garis besar, pengertian atau definisi akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Dengan demikian, informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Informasi akuntansi biasanya digunakan oleh investor, kreditor, pemerintah, karyawan, juga manajer atau pemimpin perusahaan. Informasi tersebut berguna bagi mereka sebagai dasar pengambil keputusan serta sebagai bukti pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik, di samping bukti untuk mengetahui perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun. Tujuan akuntansi secara umum. Berikut adalah beberapa tujuan akuntansi secara umum. Yang pertama yaitu memberikan informasi mengenai keuangan, baik itu aktiva maupun pasifa perusahaan. Yang kedua yaitu menyediakan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi atau neto perusahaan. Yang ketiga yaitu memberikan informasi keuangan perusahaan yang dapat membantu dalam pembuatan estimasi potensi keuntungan perusahaan. Yang keempat yaitu memberikan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan, baik itu aset, hutang, serta modal. Dan yang terakhir adalah menyediakan informasi lainnya terkait laporan keuangan untuk membantu pengguna laporan tersebut. Apa itu akuntansi syariah? Akuntansi syariah pada dasarnya sama saja dengan akuntansi pada umumnya. Hanya saja, dalam akuntansi syariah terdapat beberapa hal yang membedakannya dengan akuntansi konvensional. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi modal, prinsip, konsep, karakteristik, serta tujuannya. Dengan lahirnya akuntansi syariah sebagai salah satu cabang ilmu dari akuntansi sangat baik karena banyak membawa dampak positif, khususnya dalam bidang perekonomian dalam suatu negara yang menganutnya. Definisi akuntansi syariah secara umum adalah proses akuntansi yang dalam siklus maupun pencatatan bagi transaksi-transaksi syariahnya menggunakan prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam nilai-nilai Islam. Tujuan akuntansi syariah. Akuntansi syariah memiliki yang pertama yaitu perlindungan harta atau hifzul mal. Para ahli mengutip dari ayat Al-Quran yang berbunyi faktubuhu, berarti tuliskanlah, bahwa untuk menuliskan tentang uang dan harta adalah suatu kebutuhan untuk menjaga harta dan menghindari dan menghilangkan keraguan-raguan. Peranan akuntansi atau pencatatan selain dapat memelihara harta, namun dituntut pula menghitung secara akurat atau mencatat secara benar. Tugas seorang akuntan adalah sebagai pengelola serta bertanggung jawab penuh atas transaksi apa saja yang dicatatnya. Begitu pula akibat baik maupun buruknya. Yang kedua yaitu eksistensi pencatatan ketika ada perselisihan. Pencatatan transaksi keuangan pada harta yang dimiliki adalah bertujuan untuk memberikan kesaksian yang kuat ketika terjadi perselisihan pada suatu transaksi atau harta. Pengaruh baiknya adalah saat di depan pengadilan, perselisihan dapat dihindari dengan adanya pencatatan yang baik dan akurat. Yang ketiga yaitu dapat membantu dalam mengambil keputusan. Para ahli mengartikan bahwa
Tanpa bantuan data-data yang tercatat dalam pembukuan, maka pelaku bisnis akan sulit dalam mengungkapkan pikiran yang benar ketika mengambil keputusan yang bijak. Yang keempat yaitu menentukan dan menghitung hak-hak yang berserikat. Dalam praktek perdagangan, sering kita kenal akad-akad yang jenisnya perserikatan antara modal dengan keahlian, modal dengan modal, antara keahlian dengan keahlian, dan antara modal dengan nama baik atau goodwill. Dasar-dasar akuntansi yang diatur oleh akuntansi syariah diantaranya adalah untuk dapat memastikan hak yang berserikat akan mendapatkan hasil yang telah disepakati. Hal tersebut dapat juga mencegah adanya kezaliman di antara mereka. Yang kelima yaitu menentukan hasil-hasil usaha yang akan dizakatkan. Saat akan menentukan perhitungan zakat, harus mengetahui hasil usaha atau pendapatan, baik keuntungan atau kerugiannya. Atas dasar tersebut, maka dapat dengan mudah dihitung berapa jumlah yang harus dikeluarkan zakat atas hartanya. Yang keenam yaitu menentukan imbalan, balasan, dan sanksi. Akuntansi syariah berfungsi untuk memberikan fasilitas dalam perhitungan imbalan setelah terjadi transaksi perdagangan, balasan serta sanksi apabila terdapat temuan penyelewengan. Melalui konsep ini, maka akuntansi syariah sangat dekat dengan akuntansi sebagai pertanggungjawaban atas sumber daya ekonomi dalam menyajikan informasi keuangan. Prinsip akuntansi syariah. Akuntansi syariah mempunyai beberapa prinsip. Yang pertama yaitu prinsip pertanggungjawaban. Prinsip pertanggungjawaban merupakan salah satu bentuk implementasi karena dasar yang digunakan dalam akuntansi syariah adalah ilmu syariah, di mana setiap hal yang dilakukan oleh setiap individu harus dipertanggungjawabkan. Dalam bentuk nyatanya, penting untuk seorang pebisnis harus mempertanggungjawabkan transaksi yang dilakukannya. Salah satunya melalui laporan keuangan atau laporan akuntansi yang dibuat akuntan secara sistematis. Yang kedua yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan di dalam akuntansi syariah adalah keadilan fundamental yang berkaitan dengan nilai etika dan praktek moral kejujuran, yang merupakan faktor dominan dalam upaya mencegah informasi akuntansi dalam jurnal atau laporan keuangan yang bersifat menyesatkan dan merugikan masyarakat. Yang ketiga yaitu prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi secara berkesinambungan dengan prinsip keadilan. Sejarah akuntansi syariah. Sejarah lahirnya ilmu akuntansi syariah tidak lepas dari perkembangan Islam. Kewajiban mencatat transaksi non-tunai sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 mendorong umat Islam untuk peduli terhadap pencatatan dan menimbulkan tradisi pencatatan di kalangan umat, dan hal tersebut merupakan salah satu faktor yang mendorong kerjasama pada zaman itu. Akuntansi menurut sejarah konvensional disebutkan muncul di Italia pada abad ke-13 yang lahir dari tangan seorang pendeta Italia bernama Luca Pacioli yang menulis buku Summa de Arithmetica Geometri et Professionalita dengan memuat satu bab mengenal double entry accounting system. Sejarah membuktikan bahwa ilmu akuntansi telah lama dipraktekkan dalam dunia Islam, seperti istilah jurnal telah lebih dulu digunakan ketika masa Khalifah Islam dengan istilah jaridah untuk buku catatan keuangan. Begitu juga dengan double entry yang ditulis oleh Lucas Pacioli. Dengan begitu kita tahu bahwa Islam lebih dahulu mengenal sistem akuntansi karena Al-Quran telah diturunkan pada tahun 610 Masehi, yakni 800 tahun lebih dahulu dari Luca Pacioli yang menerbitkan bukunya pada tahun 1494 Masehi.
Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia atau BMI merupakan landasan awal diterapkannya ajaran Islam menjadi pedoman bermuamalah. Bank Muamalat merupakan bank syariah pertama di Indonesia yang lahir karena keinginan masyarakat, para pemikir Islam yang ingin melakukan proses muamalah sesuai dengan ajaran Islam. Pendirian lembaga ini tentu tidak mudah. Banyak serangkaian proses yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat dan pemangku agama Islam agar terwujudnya muamalah yang berlandaskan Islam. Paradigma pemikiran akuntansi syariah di Indonesia. Yang pertama, perkembangan akuntansi syariah di Indonesia dilatar belakangi oleh lembaga keuangan syariah. Yang kedua, tahun 1992 ditandai sebagai berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Yang ketiga, Bank Muamalat Indonesia sebagai pelapor bank syariah Islam pertama di Indonesia, lahir sebagai hasil kerja tim perbankan MUI. Dasar hukum dalam akuntansi syariah bersumber dari: yang pertama, Al-Quran; kedua, Sunnah Nabawiyah; ketiga, ijma' atau kesepakatan para ulama; keempat, qiyas, persamaan suatu peristiwa tertentu; kelima, uruf, adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Islam. Landasan hukum penerapan akuntansi syariah. Yang pertama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu melunasinya dengan benar. Yang kedua, Quran Surah Asy-Syura ayat 181 sampai 183. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain, dan timbanglah dengan pertimbangan yang benar, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Perbedaan mendasar akuntansi syariah. Yang pertama, perbedaan dari segi pengertiannya. Akuntansi Islam lebih mengarah pada pembukuan, pendataan, kerja dan usaha, kemudian juga perhitungan dan perdebatan berdasarkan syarat-syarat yang telah disepakati. Sedangkan akuntansi konvensional ialah seputar pengumpulan dan pembukuan, penelitian tentang keterangan-keterangan dari berbagai aktivitas. Yang kedua, perbedaan dari segi tujuannya. Akuntansi Islam bertujuan menjaga harta yang merupakan hujah atau bukti ketika terjadi perselisihan, membantu mengarahkan kebijaksanaan, merinci hasil-hasil usaha untuk perhitungan zakat, hak-hak mitra bisnis, dan juga membantu menerapkan imbalan dan hukum serta penilaian evaluasi kerja dan motivasi. Sedangkan akuntansi konvensional menjelaskan utang piutang, untung rugi, sentral moneter, dan membantu dalam mengambil ketetapan-ketetapan manajemen. Yang ketiga, perbedaan dari segi karakteristik. Akuntansi Islam berdasarkan pada nilai-nilai akidah dan akhlak. Maka sudah menjadi tugas seorang akuntan untuk memberikan data-data dalam membantu orang-orang yang bersangkutan tentang sejauh mana hubungan kesatuan ekonomi dan kaidah dan hukum syariat Islam dalam bidang muamalah. Sedangkan akuntansi konvensional didasarkan pada ordonansi atau peraturan-peraturan dan teori-teori yang dibuat oleh manusia yang memiliki sifat hilaf, lupa, keterbatasan ilmu, dan wawasan. Yang keempat, perbedaan dari segi modal. Modal dalam akuntansi Islam, barang-barang pokok dibagi menjadi harta berupa uang, cash, dan harta berupa barang, stok. Selanjutnya, barang dibagi menjadi barang milik dan barang dagang. Sedangkan modal dalam akuntansi konvensional terbagi menjadi dua, yaitu modal tetap dan modal beredar. Yang kelima, perbedaan dari segi konsep. Akuntansi Islam sangat memperhatikan hal itu dengan cara
penentuan nilai atau harga dengan berdasarkan nilai tukar yang berlaku serta membentuk cadangan untuk memungkinkan bahaya dan risiko. Sedangkan konvensional mempraktekkan teori percadangan dan ketelitian dari menanggung semua risiko kerugian dalam perhitungan serta menyampaikan laba yang bersifat mungkin. Yang keenam, perbedaan dari segi prinsip. Perbedaan dari segi prinsip, akuntansi Islam memakai akidah bahwa laba itu ada ketika adanya perkembangan dan pertambahan pada nilai barang, baik yang telah terjual maupun belum. Sedangkan akuntansi konvensional menerapkan prinsip bahwa laba itu hanya ada ketika adanya jual beli. Persamaan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Yang pertama, prinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi. Yang kedua, prinsip penahunan dengan prinsip periode waktu atau tahun pembukuan keuangan. Yang ketiga, prinsip pembukuan langsung dengan pencatatan tertanggal. Yang keempat, prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip perbandingan income dengan cost, biaya. Yang kelima, prinsip kontinuitas dengan kesinambungan perusahaan. Yang keenam, prinsip keterangan dengan penjelasan atau pemberitahuan. Jenis laporan keuangan bank syariah. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Kelima, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Yang keenam, laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Yang ketujuh, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Baiklah, sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Tertanda B.J. Habibie. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.